Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir fi kitabih Sulam Mutafiq ila an qala wa min al-wajibati qalbiya ila an qala wa sabru ala adai ma awjaba Allah wa sabru amma harrama Allah ta'ala wa ala ma qanaqa Allah bih wa thiqah bi rizq wa itiham an-nafs wa adam ridha anha wa bughdhu syaitan wa bughdhu dunya bughdhu ahli ma'asi wa mahabbatullah wa kalamihi wa rasulihi wa sahabahu wal ali wa ansarus salihin wa qala sayyidina Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitab nasaih dunya ma ma'nahu wa hadhihi awsaf yajibu an yatahalla biha kullu mu'min wa hiya qawluhu qabla hadha al-qadir أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها منفقا الفاضل عن حاجته مما في يده ناصحا لعباد الله تعالى مشفقا عليهم رحيما بهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسرعا في الخيرات ملازما للعبادة دالا على الخير داعيا إلى الهدى ذات الصمت وتؤدى ووقار السكينة حسن الأخلاق واسع صدر لين الجانب محفوظ الجناح للمؤمن لا متكبرا ولا متجرا ولا متجبرا ولا طامئة الناس ولا حريصا على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا جامعا المال ولا مانع له عن حقه ولا فضلا ولا جافيا لهم ولا خليلا ولا مماريا ولا مجادلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan rahimakumullah. Kita kembali diberi taufik dan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi hidayah sehingga mampu melangkahkan kaki kita hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala kita menuntut ilmu walaupun sebentar, yaitu lebih baik daripada kita beribadah bertahun-tahun lamanya. Kita sudah ketahui tentang bagaimana fadilah, keutamaan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terpilih, orang yang diberi taufik, orang yang diberi hidayahnya, sehingga kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bahwa kebodohan itu adalah ra'sun kulli khati'atin, sebuah pangkal atau sebuah puncak daripada segala kesalahan. Di segala hal tentang kebodohan yang mana kita tidak mengetahui ilmu syariatnya Allah dan Rasulnya, itu adalah ra'su kulli khati'atin, dan juga ra'su syururi wal balaya. Semua itu adalah puncak daripada kebodohan, puncak daripada bencana, puncak daripada malapetaka. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu tentang bahayanya orang yang tidak mengetahui ilmu, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi mereka, banyak orang, kebanyakan manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui tentang fadilah, keilmuan, tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui tentang
sibuk tentang memperkaya dirinya, sibuk tentang daripada bagaimana mereka waktunya dihabiskan tentang zahiratul hayat di dunia, tentang zahir daripada zahirnya alam dunia ini saja. Tapi dia al-akhirati hum ghafilun wa hum al-akhirati hum ghafilun. Tapi ketika tentang membahas akhiratnya dia, kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan kita lalui setelah ini yang la nihayata laha, tidak ada akhir, bahkan dari permulaan dari akhir dunia ini, yaitu permulaan kita akan menghadapi dunia yang sebenarnya, alam yang sebenarnya, wa hum an akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai. Nah, agar kita tidak lalai, makanya kita harus giat. Minimal seminggu sekali kita hadir majelis taklim. Majelis taklim beda dengan ikhtifal maulid, beda dengan majelis zikir, beda. Majelis taklim, ya, majelis taklim itu apa? Dari kata taklim ada menuntut ilmunya, ya kan? Menuntut ilmunya, belajar syariat. Kalau majelis zikir, di dalam di situ kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita di situ mengingat Allah dengan berzikir, dengan bersolawat. Beda dengan majelis taklim. Bagus sudah majelis taklim, makanya acara kholiyah dan majelis zikir biasanya kita berzikir terlebih dahulu, kemudian ada mudzakarahnya, kemudian ada mau'idhah hasanah. Nah, mau'idhah hasanahnya itu kita bisa lihat mereka mengingatkan daripada tentang syariatnya Rasul. Makanya sekarang banyak majelis, tidak sedikit ya, banyak majelis taklim, tapi ketika mengundang penceramahnya banyak bercandanya, banyak menyimpang daripada apa? Daripada tentang pokok permasalahannya. Ya, makanya kita harus jeli, karena itu amanah. Orang dai-nya yang dipanggil itu juga amanah. Orang yang mengadakan acaranya Maulidur Rasul, dia juga memegang panitianya amanah. Jadi harus apa? Memanggil dai yang tepat, memberikan judul yang tepat, konteksnya juga harus yang tepat. Banyak kita berseliweran majelis taklim sampai malam, ya kan? Tapi isinya cuma bercanda-bercanda. Isinya tidak ada tentang bagaimana syariat di situ dibahas, tidak membahas tentang al-halal wal haram, kan? Kemudian tidak membedakan juga tentang apa itu, tentang hukum furudus shalah, furudul wudu dan lain sebagainya. Dan itu penting agar kita mengetahui daripada ahkam syariat. Tapi ala kulli hal, kita semua kembalikan kepada diri kita, introspeksi diri kita, dan pentingnya jaga diri kita agar apa? Agar kita senantiasa hadir minimal seminggu sekali di majelis yang di situ dituntut dan dipelajari ilmu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dari hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memberikan taufik serta kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hewan rahimakumullah, kita sudah membahas kemarin tentang bagaimana wajibatul qalb, kewajiban hati kita. Hati kita apa aja yang kita lakukan dengan hati kita itu. Jadi jangan liar aja kita punya hati, jangan liar. Jangan apa? Isinya malah tentang su'udzon aja. Isinya tentang buruk sangka saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian daripada berburuk sangka. Kalian jauhilah daripada hatimu, jauhilah daripada perkara yang kalian menyangka-nyangka, mengira-ngira. Karena sebagian inaba atau itsmun, karena sebagian sangkaan kita bisa berupa dosa. Kalau kita menyangka yang tidak baik bisa berdosa. Karena al-qalb itu adalah mahal nadrutillah, mahal tempat daripada apa? Nadrutillah, tempat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat hambanya, melihat hatinya. Ya, idza fasadat jasad kulluh, idza salah jasad.
Kalau hati itu baik, maka tubuh kita, gerak-gerik kita, maka akan juga jadi baik. Tapi kalau sudah buruk, maka otomatis kita akan berbuat buruk. Ya lebih ramai, bintalik. Karena itu kita harus perhatikan hati kita. Jangan dibiarkan berkelana sendiri, jangan dibiarkan kosong. Makanya di sini Abdullah bin Zubair memberikan daras, memberikan pelajaran fasal khusus bagaimana apa aja kewajiban yang perlu dilakukan oleh hati. Nah, kita sampai ke pembahasan tentang apa? Yaitu syukur ala ni'amillah. Kita harus bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, nikmatnya oleh kepada kita. Syukur tersebut terkadang yakunu bil lisan wal jawarih wal qalb. Ekspresi kita atau pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama bil lisan, kita mengucapkan dengan lisan seperti alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sighah-sighah tahmid yang lain, alhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sighah-sighah tahmid yang lain si banyak. Alhamdulillah saya cukup. Itu fana memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengekspresikan, mengucapkan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu bukan hanya berupa material uang saja. Kita tahunya uang diberi 1 juta, 10 juta, 100 juta, nah itu baru nikmat, bukan. Nah, nikmat yang pertama kita selalu syukuri yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmatnya yang perlu kita syukuri yang pertama nikmat apa? Kita diciptakan oleh Allah dari lahir sudah dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Hadza a'dhamin ni'am. Ya, ulama-ulama mengatakan paling besarnya nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya, yaitu nikmat Islam. Nah, selebihnya baru menyusul nikmat-nikmat yang lain. Makanya kita harus senantiasa mensyukuri hal tersebut. Ya, dengan mengucapkan bil lisan. Kemudian wal jawarih, dengan anggota tubuh kita. Dengan anggota daripada apa? Anggota tubuh kita dengan menggunakan semua anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, lisan kita, mata kita, hidung kita, kaki kita, itu apa? Digunakan untuk istimal fi taatillah, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasinabun nawahi, dan menjauhi daripada segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anggota badan yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan terhadap sesuatu yang bukan untuk kita gunakan, bukan pada semestinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Makanya kita harus ketika Allah memberikan sehat kaki, maka lakukanlah untuk perbuatan yang baik, langkahkanlah di tempat-tempat yang baik, ke masjid, jenis taklim, silaturahmi. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, ke tempat yang maksiat, tempat perjudian, tempat zina. Ya untuk bilang tadi. Tangan kita gunakan untuk berbuat yang baik, untuk bersedekah, menjabat tangan, memaafkan. Hadza bil jawarih. Apa bil qalb? Dengan hati apa? Itu kita menjadikan hati kita selalu bersih, menjadikan hati kita selalu memaafkan. Yang mana tadi istanibu katsiran minadh-dhon, jauhkanlah hati kita agar tidak selalu buruk sangka, agar tidak senantiasa memiliki hati yang kotor. Makanya kita harus mengontrol hal tersebut agar apa? Agar kita dapat menjadi hamba yang pandai dalam mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hari ini sudah bersyukur belum sama Allah? Hari ini kita sudah merasa bersyukur ya? Introspeksi diri kita, hari ini kita sudah bersyukur belum ya sama Allah? Dan dikasih apa? Dari pagi bisa bangun pagi, kita bisa bertemu keluarga dalam keadaan sehat,
bisa melihat senyum anak-anak kita, senyum orang tua kita. Sampai pada malam hari ini, tanyakan diri kita, hari ini kita sudah syukur ya sama Allah belum ya? Hari ini kita sudah mengucapkan, mengekspresikan rasa sukacita kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah kita ekspresikan belum ya sama Allah ya? Makanya jangan sampai terlewatkan. Kalau kita belum pada malam hari, ternyata seharian belum, berarti kita tergolong orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadzubillah min dzalik. Kemudian juga daripada kewajiban hati yaitu sabar. Amma haramallahu taala, sabar. Nah, sabar ini macam-macam. Ya, sabar ini macam-macam. Ada sabar terhadap menahan ma haramallah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sabar ala maqtalaqallahu bih, sabar terhadap ujian yang dicobakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua macam. Kita bisa menahan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita bisa menahan diri tidak melakukan, kita tergolong daripada orang yang sabar. Makanya dikatakan oleh Syekh Sulaiman, beliau mengatakan as-sabru ala tarkil ma'asi ta'ah. Kesabaran kita untuk tidak melakukan maksiat itu adalah tergolong dan tercatat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala tarkil ma'asi ta'ah. Jadi kita tidak usah ibadah pun dapat pahala, dapat ganjaran. Kenapa? Karena kita sabar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga daripada kesabaran juga terhadap hal-hal yang alamak talaqallahu bih, terhadap sesuatu yang ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segala musibah, ya. Idza ahabballah ubtuliya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika ada idza ahabballah, jika Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba, kepada hamba, mencintai hamba, maka ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencobanya. Jadi jangan kerasa kalau ada cobaan dari Allah berarti ini Allah benci sama aku, enggak. Hanya itu harus ada husnudzan billah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai kepada seorang hamba, maka akan dicoba. Kalian bisa tahu, antum bisa tahu dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada cerita yang tidak enak, tidak ada cerita yang kecuali di situ ada ibrah tentang pelajaran bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kaum-kaumnya, dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya. Itu para nabi, para kekasih Allah, selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup tidak mau dicoba sama Allah Subhanahu wa taala, ya jangan hidup. Ya. Makanya kesabaran juga itu terhadap apa yang dicobakan kepada kita itu juga termasuk sabar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wasbir, bersabarlah kalian ala ma asabaka, terhadap sesuatu yang menimpamu, baik penyakit, baik ditinggal orang yang kita kasihi, baik dari harta pun bisa menjadi cobaan kepada kita. Cobaan apa? Kita lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Keluangan waktu bisa menjadikan cobaan bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Itu sabar itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna dzalika min azmil umur.
Karena sabar itu adalah daripada perkara yang penting. Jadi kalau kita tidak memiliki kesabaran terhadap apa yang telah diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan goyah. Kaitannya dengan keimanan kita. Semakin melemah keimanan kita, semakin melemah daripada tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ma'utiya ahadun syai'an huwa khairun lahu." Tidaklah seseorang diberikan sesuatu hal yang paling baik, khairun lahu wa ausa'u minas sabr. Yang paling baik, tidak ada seorang hamba tidak ada seseorang diberikan hal yang paling baik, melainkan apa? Lebih luas rasa sabar. Jadi kalau orang yang sabar itu seperti orang diberikan sesuatu yang paling bagus. Karena apa? Karena kalau kita memiliki sifat sabar, maka tingkat frekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Makanya itu sabar. Tapi as-sabru ba'dahul faraj, kita harus sabar. Setelahnya akan apa? Akan diberi jawaban, akan diberi daripada jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Abdullah bin Haddad dalam qasidahnya mengatakan, "Ya sabiran absyir wa basyir man sabar." Dalam syairnya beliau mengatakan, wahai orang yang sabir, berilah kabar absyir, bergembiralah kalian. Wa basyir man sabar, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang juga ikut pernah bersabar. Dengan apa kabar gembiranya? Bin nasri wal farajil qarib wa bil dhafar. Berilah kabar bahagia akan pertolongan Allah, akan jalan keluar yang dekat, dan akan keuntungan daripada jalan keluar tersebut. Itu kabar gembiranya kita. Jadi kalau kita sudah menahan rasa sabar, ya, seperti kita buka puasa kita sabar, menahan makan, menahan minum. Tapi kalau sudah sampai maghrib kita meminum satu teguk daripada air, itu akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Tidak bisa diekspresikan, itu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kalau airnya air es, ya kan? Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan begitu juga pengungkapan Imam Haddad, ya sabiran absyir wa basyir man sabar bin nasri wal farajil qarib wa bi dhafar. Kemudian orang yang bersabar itu mendapatkan suatu hal yang besar, kata Imam Haddad. Nala sabur bisa berhimayar taji. Orang yang sabar itu akan mendapatkan daripada kesabaran apa? Mayar taji. Apa yang dia impikan, apa yang dia tunggu-tunggu daripada kesabaran tersebut. Wasafat lahul awqat min ba'dil gadar. Waktu-waktu tersebut, ya, kalau kita sudah nunggu suatu hal yang kita tunggu daripada penantian itu yang tadinya keruh, tadi waktunya lama, itu akan menjadi bersih sendiri. Jadi jalan keluar akan datang menghampiri kita sendiri. Makanya itu termasuk daripada apa? Kaitannya dengan hati kita agar siap, ya, terhadap apapun, ya, daripada yang akan menimpa kita. Nah, pertanyaan kita itu sering kita tidak tahu, sabar itu kapan? Sabar itu kapan? Kita dapat pahala sabar itu kapan? Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran kita dapat itu apa? Ketika perkara kejadian pertama. Kalau kita ditinggal seseorang yang kita cintai, ya nangis, kemudian 2 hari saya sabar, itu bukan sabar. Sabar itu apa? Indah sadmatil ula, ketika kita dicoba pertama kali. Makanya ulama-ulama ketika ditinggal wafat mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan berarti alhamdulillah ini ulamanya.
apa bahagia dapat warisan. Tidak. Alhamdulillah Pak, memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia sabar. Ekspresinya dengan lisan tadi. Daripada Rasulullah SAW mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pas kejadian. Kalau sudah dia pulang, kalau dia sudah berlalu daripada kejadian itu, dia merenung, menenangkan diri, ya itu bukan sabar. Tidak dapat pahala sabar. Tapi ketika terjadi proses peristiwa tersebut, kita bisa sabar, kuat menahan diri, maka kita mendapatkan pahala sabar. Ya, sabar ada sabru inda sadmatil ula. Kemudian juga daripada perkara hati, yaitu apa? Thiqah birizik. Harus thiqah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rezeki kepada kita. Kita harus menyandarkan keyakinan kita, menyandarkan keimanan kita bahwa sang pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang melihat bahwa datangnya rezeki itu dari hasil jerih payah kita kerja. Rezeki itu datang kepadaku karena kita kerja. Karena apa? Kamu kok bisa dapat rezeki? Ya karena saya kerjanya mati-matian 24 jam. Orang yang menyangka rezeki itu datang karena pekerjaannya dia, itu dikatakan hadza min sifatil kufur. Bisa dikatakan kufur. Jadi kerjanya kita ikhtiar untuk mendatangkan rezeki. Yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ngambil air. Kalau kita percaya bahwa gayung itu yang membawakan air, memberikan air kepada kita, itu termasuk kufur. Nah, gunanya gayung apa? Ikhtiar mengambil air. Adapun dapat atau tidak dapatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Makanya apapun kita harus mengetahui bahwa i'timadur rizq fi qadur rizq, jangan pernah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, apapun berapapun yang kita dapat, masalah rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubul ajaluh. Kalian tahu kalau orang mati, kalau umpetan pun pasti mati kalau sudah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdiru, la yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang jaa ajaluhum la yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdimu sa'atan wa yastaqdimun. Kalau datang waktunya sudah ajal, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Nah, dimanapun kalian berada, waktunya mati. Begitu juga rezeki. Kata Rasulullah SAW, inna rizqa, sesungguhnya rezeki itu layat lubu, akan mencari kepada hambanya. Dimanapun kalian berada akan sampai rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajal mencari orang, akan menghampiri orang ketika sudah tiba ajalnya. Jelas ya? Jadi thiqah, harus i'timad daripada birizik, kita mempercayakan urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ittihamun nafas. Ittihamun nafas itu apa? Merasa hati kita merasa apa? Merasa menyepelekan hati kita, menyepelekan urusan hati kita. Ya. Bagaimana misalkan menggampangkan urusan atau membuat nafsu kita dibuat agak ringan. Seperti kita harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita ngatain nanti aja. Ibadahnya tidak usah sekarang. Istirahat dulu. Ya, tapi yang ada apa malah? Kita sudah banyak ibadah sama Allah. Sudah terlalu waktunya, sudah terlalu banyak.
Nah itu, atau kita mengatakan dalam diri kita, sudah kasihan kaki kita, kasihan tangan kita, kasihan mata kita, sudah terlalu banyak baca Al-Quran. Nah itu adalah ittihamun nafs. Nafsu kita itu merangkai, seakan-akan kita sudah banyak. Yang kita mau niatnya mau istirahat, untuk niat untuk kuat, akhirnya dengan kita memanjakan nafsu kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus tahu, ya, harus menyembelih, memenggal nafsu kita dengan apa? Dhibhun nafs bisayfil mukhalafah. Kita bisa melawan hawa nafsu kita dengan pedang. Kalau kita mau perang itu kan pakainya peluru, pakainya pedang. Nah, kalau kita mau perang sama nafsu kita, pakainya dengan apa? Dengan mukhalafah. Dengan apa? Dengan menyalahi nafsu kita. Nafsu kita pingin kanan, kita beloknya kiri. Nafsu kita pingin tidur, kita bangun, mandi, sholat. Nafsu kita pingin main handphone, kita bangun, taruh handphonenya, kita baca Quran. Nah itu cara melawan nafsu. Jadi dhibhun nafs bisayfil mukhalafah. Dengan apa? Dengan pedang atau dengan cara kita menyalahi nafsu tersebut. Wa bughdhu syaitan, wa bughdhu dunya, wa bughdhu ahlil ma'asi. Kemudian juga hati itu harus apa? Bughdhu syaitan. Harus kita benci terhadap segala sesuatu yang disukai oleh syaitan. Ya, jangan malah kita menyukai atau mendukung perkara-perkara yang disukai syaitan, kita malah kerjakan. Kita malah menaati. Jangan. Begitu juga bughdhu dunia, menjauhi dunia. Jangan malah kita cinta wa murad dunia ma zada ala hajati syariah. Maksud daripada dunia ini kita memperkaya diri, ya, kemudian melebihi batas-batas syariah, sangat menjadi orang yang paling kaya raya, dan kita lalai terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai zakatnya, lalai sedekahnya, lalai, ya, hal-hal yang bisa mendekatkan diri, kewajiban-kewajiban. Zakatnya apalagi kita lalai. Lalai sholatnya apalagi. Nah itu kita bisa dikategorikan apa? Hubbu dunia wa iyadu billah min dzalik. Hubbu dunia rasul kulli hubbu dunia rasul kulli khati'ah katanya. Cinta dunia adalah rasul kulli khati'ah. Pangkal segala kejelekan. Pangkal daripada sesuatu yang buruk. Itu apa? Bermula dari kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan. Kemudian wa bughdhu ahlil ma'asi, kita harus juga bughdhu ahlil ma'asi, membenci orang yang bermaksiat. Ya, dengan cara apa? Bukan dengan cara memukul, bukan dengan cara gelendangi, tidak. Tapi dengan cara kita, hati kita tidak terima, mengingkari. Hati kita tidak terima perlakuan, perbuatan orang-orang yang ahli maksiat. Jangan ditoleransi dengan hati kita. Oh, tidak apa-apa, nanti berubah. Tidak. Tetap hati kita walaupun berharap orang tersebut berubah, tapi hati kita usahakan tidak menerima perbuatan maksiat tersebut. Kita harus tahu, jangan termasuk kita ahli maksiatnya malah. Kadang-kadang kita tidak mengingkari perbuatan orang tersebut. Wa mahabbatullah, kewajiban hati juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Tetapnya kita, istiqomahnya kita di dalam ketaatannya. Dan istiqomahnya kita di dalam apa? Menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada apa? Mahabbatillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita belum bisa beristiqamah di dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum bisa istiqamah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus apa yang kita lakukan? Kita harus mukhalafatun nafs. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Bisayfin mukhalafah,
Dengan kita langgar terus, kita latih jiwa nafsu kita dengan hal tersebut agar sampai hati kita bisa mencintai apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tingkatannya semua orang dicoba sama Allah. Istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu bukan hanya orang awam, ulamanya pun kadang diuji istiqomahnya. Ya. Semua manusia, tidak ada pengecualian. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menaikkan derajatnya seorang hamba pasti akan diberikan cobaan-cobaan. Cobaan yang paling berat itu istiqomah. Makanya saya mengatakan kalian kalau lihat, kalian jangan heran orang bisa jalan di air, orang kena api tidak kobong, ditembak tidak mati. Orang bisa jalan di tembok, bisa menghilang. Jangan heran. Kalian heran dengan orang yang ahli istiqomah, yang senantiasa 5 waktu di masjid, yang senantiasa melakukan ibadah walaupun sedikit, tapi mudawamah. Itu karena berat sekali istiqomah. Kalian tahu batu kan, batu yang besar, itu kalau dihancurkan, dilempar aja kadang tidak pecah. Tapi terkena air 1 tetes setiap hari, setiap waktu, setiap lambat laun, air itu akan menjadi apa? Air itu bisa menghancurkan batu tersebut, meninggalkan bekas lengkungan, bekas air tersebut. Hasilnya dari mana? Dari istiqomah. Makanya dikatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah hadir majelis itu lebih baik daripada orang bisa mengeluarkan api, bisa jalan di air, bisa mengeluarkan hal-hal yang aneh. Khariqah ada. Lebih baik kalian istiqomah. Makanya kalau kita sudah bisa istiqomah terhadap sesuatu, maka dawamilah. Maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hal yang bukan sepele. Wa mahabbatu kalamillah. Nah, itu perlu juga. Dan kalau jalan lewat ba'dal maghrib, pulang dari musola ya, dari masjid, itu lihat lewat kampung, masuk kampung, rumah pada kebuka, ya beberapa rumah itu ada kebuka, nonton TV, ya di situ tidak ada yang baca Quran, tidak ada apa, miris hatinya. Ini adalah rumahnya orang Muslim, rumahnya orang Islam, tapi di dalamnya tidak ada baca Qurannya, ya lihat hati kadang miris. Ya Allah. Dan sampai rumah bersyukur, alhamdulillah rumah kita ya penuh dengan Al-Quran, penuh dengan baca Quran. Jika bainal maghrib wal isya ya sibuk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dimatikan televisinya, baca kalamnya, baca daripada Al-Qur'annya. Itu adalah ada ruhaniyah sendiri yang menandakan tadi itu mahabbatu kalamillah, wajiban hati. Harus cinta terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kita cinta terhadap kalamnya Allah, wa min alamati mahabbah iktsaru tilawatih, memperbanyak apa? Membaca Al-Qur'an. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang suka terhadap cinta terhadap apa? Sesuatu, maka dia akan memperbanyak mengingatnya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ya kita perbanyak baca Al-Quran. Satu hari sudah berapa lama kita tidak baca Al-Quran? Coba 1 minggu, sebulan, atau nanti baca Al-Qurannya setiap setahun sekali, itu pun dilanggar. Nah, jangan. Minimal baina maghrib wa isya. Kalau bisa 1 juz, tidak bisa 1 mukro, tidak bisa 1 lembar, tidak bisa 1 mukro, ain ketemu ain, tidak ada 1 lembar. Jangan baca Quran cuma dalam sholat aja, jangan. Karena pahalanya alif lam mim bukan apa? Alif lam mim bukan 1 pahala, tapi alif pahala sendiri, lam pahala sendiri, mim pahala sendiri. Jelas ya? Kemudian mahabbati kalami Rasulillah, dan juga cinta terhadap hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak dikatakan orang yang beriman
Tidak bisa dikatakan orang beriman daripada kalian sampai kalian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kalian dari diri kalian. Jadi kita dituntut sama Allah, rasa cinta kita besarkan kepada Allah, kepada Rasul daripada mencintai diri kita. Jelas ya? Wa min alamati mahabbah, kita tahunya kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, kita tahunya dari mana? Tandanya kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada sunnah-sunnahnya, baik perkataannya, baik tindak tanduknya, kita harus mengetahui itu. Kemudian kalau sudah tahu kita mengamalkannya. Jelas ya? Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mendapatkan dan mengamalkan segala yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jalla hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tasfarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la baina syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa annahu alaihi wa fiqna lil khair wa annahu alaihi. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي